warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wal muslimuna wal mu'minuna kulluhum ikhwana. Saudara-saudaraku seiman, seagama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya ingin meluruskan terhadap salah satu video yang disampaikan oleh Ustadz Farhan, supaya jemaah saya tidak ada lagi yang merasa ragu menyangkut dengan mendoakan terhadap bangsa Israel itu. Pertama, kata Ustadz Farhan bahwa kita tidak boleh mendoakan, tidak boleh melaknat terhadap bangsa Israel itu karena kita tidak paham sejarah. Itu kesalahan fatal, kata Ustadz Farhan. Jamaahku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita mendoakan terhadap bangsa Israel. Ya. Apakah kita harus paham dulu tentang sejarah Israel itu? Tidak. Tidak mesti paham kita. Silahkan mendoakan terhadap bangsa Israel. Kenapa? Karena yang kita doakan itu bukan kepada Nabi Yakub, tetapi kepada bangsa Israel. Maksud yang kita doakan itu untuk siapa? Apakah maksud yang kita doakan itu kepada Nabi Yakub, atau maksud yang kita doakan itu kepada bangsa Israel? Itu saja kuncinya. Jadi tidak ada masalah itu. Enggak mesti harus paham sejarah dulu baru kita boleh mendoakan. Kuncinya di saat apabila kita mendoakan, kuncinya adalah maksud kita itu kemana. Karena dalam usul itu ada bahwa maqasidul lafzi biniyati lafzi. Itu dalam usul mengatakan seperti itu. Maksud lafaz seseorang itu yang memberikan makna, yang memberikan maksud yang disampaikan itu bukan orang lain, bukan orang yang mendengar, tetapi orang yang melafadzkan itu. Ya, orang yang melafadzkan kata-kata itulah yang bisa memberikan maksud, bukan orang lain. Maka sidul lafzi biniyati lafzi. Jadi di sana kita mendoakan, kita tahu bahwa maksud kita doakan itu untuk siapa. Di saat kita melaknat bahwa gelaknat bangsa Israel, perkenyan ke Nabi Yakub atau ke bangsa Israel. Saya rasa tidak ada satu orang Islam pun yang mendoakan terhadap bangsa Israel itu tujuan melaknat bangsa Israel itu kepada Nabi Yakub. Saya rasa tidak. Semua orang Islam itu tujuannya kepada bangsa Israel. Jadi tidak mesti harus paham sejarah. Cukup dengan maqasidul lafzi biniyati lafzi saja. Cukup itu. Cukup maksudnya kita saja. Terserah orang lain memberikan maksud yang kita doakan itu untuk siapa, terserah. Tetapi ya kita harus tahu bahwa maksud yang kita doakan itu untuk siapa. Dan saya yakin bahwa tidak ada satu orang Islam pun yang mendoakan tujuannya kepada Nabi Yakub. Kalau memang ada tujuannya kepada Nabi Yakub, itu sudah murtad. Ya, jadi kata beliau, kita enggak paham sejarah, sehingga kita asal-asal mendoakan saja, sehingga kita salah di sana kita mendoakan. Saya ingin meluruskan bahwa supaya jemaah saya tidak tergiur, supaya jemaah saya tidak lagi ragu di saat mendoakan, di saat melaknat kepada bangsa Israel itu. Benar bahwa nama Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Itu benar. Karena yang melatar belakangi mereka, orang Yahudi itu memberikan nama bangsanya dengan nama Israel, itu karena orang-orang Yahudi itu adalah cucu atau keturunannya Nabi Yakub. Sehingga mereka memberikan nama bangsanya dengan nama Nabi Yakub, yaitu Israel. Jadi di saat kita nama Nabi Yakub sudah diberi nama satu bangsa, apakah bangsa itu Nabi Yakub? Bukan, itu kan cuma sebatas namanya saja. Misalnya orang kampung kita ada namanya yaitu Muhammad. Tetapi si Muhammad orang kampung kita itu perbuatannya itu sangat keji.
Sehingga orang-orang kampung mengatakan bahwa bro tahan akai si Muhammad. Bukan bro akai si Muhammad, maksud kita bro akai kepada Nabi Muhammad. Bukan. Nama orang kampung kita itu hanya diberi nama seperti nama Nabi Muhammad. Di sana kita mengatakan bahwa si Muhammad jahat. Apakah yang kita katakan jahat itu kepada Nabi Muhammad? Bukan. Tetapi kepada Muhammad orang kampung kita. Begitu juga bangsa Israel. Di sana kita melaknat terhadap bangsa Israel. Apakah tujuan kita kepada Nabi Yakub? Bukan, karena bangsa Israel itu adalah nama daripada Nabi Yakub. Itu. Lagi contoh dah begah. Mesir contoh dah begah na saudara tanya atau inang tanya. Nan ji talu nan. Nan ji titalu nan. Di sana kita memanggil istri kita dengan sebutan nama. Hai talu. Oh, okay. Talu kacok. Iya dua ni. Apakah kita sudah jatuh nikah kita? Tidak. Tergantung kepada maksud kita. Di sana kita melafazkan apa maksud kita. Disitulah letak maqasidul lafzi biniyati lafzi. Jadi saudara-saudaraku sekalian seiman seagama, di sana kita mendoakan kepada Nabi. Di sana kita mendoakan kepada bangsa Israel itu tidak mesti paham sejarah. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Farhan itu benar bahwa nama Israel itu adalah bagian daripada nama lain daripada Nabi Yakub. Itu benar. Kenapa? Karena berdasarkan literatur sejarah bahwa mereka memberikan nama bangsanya dilatar belakangi oleh sejarah keturunan-keturunan mereka. Sehingga mereka tidak ada nama bangsa, sehingga mereka memberikan nama bangsanya dengan nama kakek moyangnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan di kalangan mereka itu banyak lahir nabi-nabi yang lain seperti Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bahwa intinya bahwa boleh kita mendoakan terserah. Enggak ada, kita tidak murtad kecuali maksud kita itu kepada Nabi Yakub. Dan itu enggak mungkin kita mendoakan kepada Nabi Yakub. Nauzubillah. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya maksudnya bukan hanya untuk tujuan yang lain, hanya saya ingin meluruskan karena jamaah saya sempat mendengar penjelasan daripada Ustaz Farhan, sehingga jemaah saya merasa bimbang atau takut di saat jemaah saya pernah mendoakan. Jadi tidak ada masalah itu. Ya, tergantung kepada maksud kita itu kemana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.